warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadani Zikri dari kelas 2A2 dengan NIM 2200302023. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang budaya organisasi. Yang pertama ada pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi khususnya artinya budaya tidak hanya mengacu pada adat istiadat dan kebudayaan suatu wilayah di Indonesia, tapi juga bisa ciri khas organisasi. Dalam hal ini, budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama atau suatu organisasi ini akan membedakannya ke kelompok atau organisasi lainnya. Contohnya seperti budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai asumsi, atau kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang menyatakan suatu organisasi dan menampung semua keberagaman atau pluralisme. Kedua, ada pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Didefinisikan sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, terutama ketika mereka belajar dan beradaptasi untuk mengatasi masalah eksternal, internal, dengan segala pertimbangan yang ada seperti nilai-nilai pelajaran didapatkan dari proses adaptasi tersebut nantinya menjadi pola-pola asumsi dasar yang diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara benar atau memahami berpikir, mengambil dalam keputusan, serta menghadapi segala tantangan yang hadir. Selanjutnya ada pedoman yang jelas tentang bagaimana karyawan harus berperilaku di dalam organisasi serta kode etik yang diharapkan atau mereka terap di luar organisasi. Dalam budaya organisasi di Indonesia sendiri, norma-norma dan nilai sangat dijunjung tinggi oleh banyak organisasi yang telah berdiri dari sekian tahun lamanya. Meskipun mungkin budaya organisasi di era revolusi industri tahun 40 sudah memberikan warna-warna baru budaya organisasi, namun nilai-nilai yang seperti sopan santun dan kejujuran dalam bekerja masih tetap dipertahankan pada banyak organisasi. Yang ketiga ada fungsi dalam budaya organisasi dibagi menjadi 5, yang terdiri dari pertama ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama adalah memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batas-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan suatu organisasi dengan lainnya. Contohnya kayak misalnya budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di organisasi A harus mencapai 100% secara minimum. Mungkin organisasi C belum tentu memiliki target yang sama. Sehingga hal ini yang membedakan organisasi A dengan organisasi C. Yang kedua, fungsi budaya organisasi akan membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Sebagai contohnya, dikarenakan budaya dalam organisasi A sangat menekankan kedisiplinan dan itu benar-benar diterapkan oleh para anggotanya, maka anggota dari organisasi A akan memiliki rasa identitas bahwa mereka adalah orang-orang yang disiplin. Selanjutnya, ada yang ketiga, fungsi budaya organisasi juga akan mendorong para anggota lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Mereka sadar bahwa kepentingan kebersamaan dalam organisasi adalah hal yang harus diprioritaskan daripada kepentingan perseorangan. Selanjutnya, yang keempat, ada fungsi budaya organisasi yang membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga dikenalkan sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Selanjutnya, yang kelima, ada fungsi budaya organisasi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Keempat, jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi suatu kelompok akan berbeda-beda dengan kelompok atau perusahaan lainnya. Adapun dua tipe budaya organisasi yang membuat nilai-nilai dan kebijakan dibuat berbeda. Budaya organisasi juga ada yang budayanya organisasi yang kuat dan ada juga yang budaya organisasi yang lemah. Contoh budaya organisasi yang kuat yang pertama ada budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Sedangkan kalau budaya organisasi yang lemah, itu jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut daripada pemimpin.
Selanjutnya, yang kelima, ada karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memang bisa berasal dari pengalaman, tapi tidak terbentuk begitu saja. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan, antara lain seperti contohnya kayak inovasi dan keberanian dalam mengambil risiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota karyawan lebih inovatif dan berani mengambil risiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat atau peran yang dalam bertanggung jawab sangat yang tinggi, bebas dalam bekerja dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi tersebut. Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk maupun sistem. Sedangkan resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung maupun dari kejadian yang akan datang. Kita ada menginventarisasi nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Dalam menginventarisasi nilai-nilai yang ada dalam organisasi, perlu mengetahui prinsip-prinsip konteks budaya dan karakteristik budaya itu sendiri. Contohnya kayak karakteristik yang pertama ada pengamatan, yang kedua ada norma, dan yang ketiga ada nilai dominan, yang keempat ada filosofi, yang keenam ada iklim organisasi. Contoh yang pertama, untuk pengamatan, perilaku dengan aturan yang jelas, bertutur kata, berkomunikasi dengan rasa hormat. Kalau yang norma, jumlah pekerjaan yang menghasilkan mutu baik, kategori ketika sedang terlalu banyak, tidak terlalu sedikit demi kualitas. Yang ketiga, nilai dominan. Kualitas 8 merumuskan budaya organisasi dan peraturan perusahaan tinggi dan efisien jika absen tidak terpaksa. Yang keempat, filosofi. Filosofi berdasarkan senioritas atau berdasarkan kinerja. Yang kelima, aturan. Adanya aturan dan standar prosedur operasi prosedur, contoh kayak SOP gitu dan yang lain-lain. Dan yang keenam, ada iklim organisasi. Perusahaan memiliki nilai dan tata cara berkomunikasi di kalangan internal dan kepada eksternal, termasuk pelanggan atau tamu suatu perusahaan atau organisasi. Proses pengumpulan semua nilai yang ada dan muncul dalam organisasi dicatat berdasarkan tata cara penggalian data dan informasi agar mendapatkan umpan balik dari semua elemen organisasi tersebut. Beberapa nilai yang ada dan paling sering muncul dicatat sebagai nilai yang kuat dalam organisasi. Di contoh ini ada gambar dari semuanya, ada nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 itu adalah semua nilai-nilai yang ada dan muncul dalam organisasi dicatat berdasarkan tata cara penggalian data dan informasi agar mendapatkan umpan balik dari sebuah elemen organisasi. Dan yang kedua, ada nilai-nilai yang ada dan paling sering muncul dicatat sebagai nilai-nilai yang kuat dalam organisasi tersebut. Kita ada menginventarisasi nilai-nilai yang dibutuhkan organisasi. Nilai-nilai yang diinventarisasi dari berbagai sumber disaring di mana yang dibutuhkan guna meraih tujuan dan sasaran organisasi secara berkelanjutan. Kriteria memilah atau memilih mana yang paling dibutuhkan mencapai tujuan dan meraih sasaran. Contoh di bawah ini ada pengembangan ini mengaruhi kompetisi SDM mencakup antara lain. Contohnya kayak ada 1, praktik rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kedua ada cara memilih atau rekrutmen berdasarkan tingkat keahliannya. Dan yang ketiga ada sistem penghargaan, kejelasan komunikasi, menyampaikan cara dan waktu yang dilakukan, menghargai kinerja para karyawan. Selanjutnya ada yang keempat, kejelasan praktik, pengambilan keputusan, bagaimana berdasarkan karyawan inisiatif karyawan atau yang sesuai SOP, pengambilan keputusan yang mampu memotivasikan karyawan tersebut. Yang kelima ada filosofi organisasi, visi dan misinya. Bila filosofi entertainment, maka organisasi mengutamakan senioritas dalam jabatan dan penghargaan. Bila filosofi performance, maka organisasi menerapkan penghargaan berbaris kinerja atau prestasi. Selanjutnya keenam ada kebiasaan dan informasi tentang kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya yang ketujuh ada komitmen, pengembangan melalui pelatihan dan pendidikan komunikasi yang jelas kepada karyawan secara terbuka maupun budaya organisasi. Yang ke-8
Dan yang terakhir ada proses organisasi, membina calon pemimpin dan meningkatkan kompetisi pemimpin. Ini ada contoh gambar dari langkah kerja, elemen, dan kriteria untuk kerja dan rekaman hasil. Untuk langkah kerja ada menginventarisasi nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada kriteria untuk kerja. Semua nilai-nilai yang ada muncul dalam organisasi dicatat berdasarkan tata cara pengalian data dan informasi agar mendapatkan umpan balik dari semua elemen organisasi. Dan ada juga nilai-nilai yang ada dan yang sering muncul dicatat sebagai nilai-nilai yang kuat dalam organisasi tersebut. Untuk rekaman hasil, semua nilai ada dan muncul dalam organisasi dicatat dengan tata cara pengalian data dan informasi antara lain. Seperti yang satu ada umpan balik dari karyawan, data primer, data sekunder, data internal, dan data eksternal. Yang kedua ada umpan balik dari serikat pekerja. Yang ketiga wawancara, observasi, angket, dan studi dokumen. Yang terakhir ada nilai-nilai yang kuat dalam organisasi. Yang pertama ada analisa organisasi, ada analisa tugas dan yang tanggung jawab atau apa. Yang ketiga ada analisa individual. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang dalam saya mempresentasikan diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.